Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildasari, NPM 1905170042 dari kelas 6A Akuntansi Pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan adalah ketentuan melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengerjakannya, pekerjaan kita, dan seterusnya. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Persyaratan-persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, seperti antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan beserta informasi lainnya digunakan untuk mengantisipasi reaksi terhadap informasi yang dilaporkan, karena pada umumnya orang akan bereaksi dengan cara-cara yang diyakini dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Bila terjadi reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi mengenai perilaku yang pengirim sampaikan, maka pengirim memodifikasi perilaku mereka sehingga informasi yang dilaporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan. Yang kedua, ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Pelapor memiliki pekerjaan yang sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Kemungkinan akan mendasarkan pada prediksi mereka terhadap penggunaan informasi dalam situasi serupa. Ada juga insentif atau sanksi. Semakin besar potensi penerima untuk memberikan insentif atau penghargaan dan hukuman atau sanksi, maka akan semakin hati-hati pengirim informasi dalam bertindak untuk memastikan informasi yang dilaporkan dapat diakui oleh penerima. Selanjutnya ada penentuan waktu. Timeline merupakan faktor yang penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan pada perilaku pengirim. Ada juga strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Adanya pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASB, dan GAAP. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal yang berkaitan keuangan, operasional, sosial, atau kombinasi laporan tersebut kepada bawahannya. Tetapi hanya sedikit data yang tersedia bagi publik, karena data tersebut jarang dilaporkan ke pihak eksternal. Selanjutnya ada penilaian dampak dari informasi. Adanya pengambilan keputusan deduktif.
Pengambilan keputusan deduktif melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya untuk membentuk perilaku manajer. Yang terakhir ada menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Adanya survei merupakan cara untuk melaksanakan metode ini. Survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau gabungan dari keduanya. Survei dapat dilakukan secara pribadi maupun lewat media. Sekianlah hasil yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.